Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan beranggotakan Aminah Rahmayanti dengan NIM 2210912320015, Heni Hapijah dengan NIM 2210912320017, Selpia Salma dengan NIM 22191212011, dan Vanessa Distiani Mulia Putri dengan NIM 2210912300001. Topik yang akan kami bahas adalah A. Pengertian penulisan ilmiah, B. Tujuan, kegunaan, dan manfaat penulisan ilmiah, C. Ciri-ciri dari karangan ilmiah, dan D. Macam dan karakteristik karya tulis ilmiah. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian penulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang menjelaskan hasil pemikiran, didapatkan dari hasil studi penelitian, observasi, atau kajian terhadap suatu permasalahan yang disusun berdasarkan sistematika dan metode tertentu yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian karya tulis ilmiah yang lain, yaitu karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat hasil observasi, penyelidikan, dan pengumpulan data dari suatu penelitian. Jenis penelitian tersebut meliputi studi lapangan, kajian pustaka, dan uji laboratorium. Menurut Broto Wijoyo, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta, disusun berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selain itu, karya ilmiah dapat pula diartikan sebagai tulisan yang dihasilkan dari penelitian, pengamatan, serta tinjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun sesuai metode dan sistematika penulisan yang baik dan benar, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan dan kebenarannya. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu karangan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penulisan ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan di jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk memperoleh penelitian. Kegunaan penulisan ilmiah. Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang ketiga, meningkatkan fakta pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu. Manfaat penulisan ilmiah. Yang pertama, sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dukungan sangat diperlukan untuk mencapai perkembangan kognitif seseorang yang optimal. Adanya karya ilmiah adalah salah satu bentuk untuk mencapai perkembangan pemikiran tersebut. Yang kedua, sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. Kemampuan pikiran untuk mengingat, menyimpan, dan mengorganisasi dan mensintesis pengalaman sangat terbatas. Penulisan karya ilmiah akan melatih pikiran agar fokus pada pemikiran kita dan menemukan hubungan antar materi, informasi, dan gagasan. Yang ketiga, sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Kegiatan menulis dapat membantu kita dalam menemukan kesulitan atau kekurangan pengetahuan kita tentang berbagai teori atau konsep, sehingga memungkinkan kita untuk menyadari dan menemukan alur pemahaman kita terhadap suatu masalah, konsep, atau teori. Kegiatan menulis karya tulis ilmiah membuat kita menyadari berbagai isu yang sangat perlu dipikirkan dan mengkajinya melalui penelaahan ulang berbagai teori baru. 4.
sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Kegiatan menulis membantu kita memperoleh kejelasan letak atau kedudukan di tengah-tengah permasalahan yang dikaji, sehingga memungkinkan kita untuk melihat secara objektif kelemahan dan kekuatan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Yang kelima, sarana untuk berkomunikasi. Kegiatan menulis membantu kita dalam mengorganisir berbagai informasi yang sama atau bertentangan. Melalui tulisan kita bisa menyusun konsep, kategori, dan mengorganisasikan berbagai konsepsi yang tidak jelas menjadi pola-pola yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Objektif berarti di setiap data atau fakta yang dipaparkan berdasarkan kejadian nyata dan tidak ada manipulasi. 2. Netral. Netral berarti setiap argumentasi atau pendapat yang dikemukakan harus bebas dari kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pribadi, atau kepentingan golongan. Yang ketiga, sistematis. Sistematis berarti uraian dalam karya ilmiah harus mengikuti pola pengembangan tertentu. Yang keempat, logis. Tulisan yang logis berarti harus mengikuti pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima, mengungkapkan fakta. Setiap argumentasi atau pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan yang dipaparkan dalam karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta dan data ilmiah. Yang keenam, tidak pleonasme. Pleonasme artinya pemakaian kata-kata secara berlebihan. Artinya tidak memakai kata-kata secara berlebihan. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal dan baku. Materi selanjutnya yaitu macam dan karakteristik karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah terdiri dari dua jenis, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. 1. Karya ilmiah pendidikan. Jenis karya ilmiah ini umumnya digunakan untuk kepentingan pengerjaan tugas dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Selain itu, karya ilmiah pendidikan juga menjadi sebuah persyaratan atau tugas akhir dalam mencapai suatu gelar pendidikan. Adapun jenis karya ilmiah pendidikan terdiri atas A. Paper atau karya tulis. Paper merupakan sebuah karya ilmiah berupa ringkasan atau resum. Isi dari ringkasan ini berupa suatu topik dalam mata kuliah tertentu atau ceramah dosen yang dituangkan dalam sebuah resum. Umumnya sistematika paper yang lengkap terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 pemaparan data, bab 3 pembahasan atau analisis, dan bab 4 penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran. B. Praskripsi. Praskripsi adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai prasyarat atau gelar sarjana muda bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3. Sistematika penulisannya terdiri atas bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian atau manfaat penelitian. Bab 2 gambaran umum yang memuat pemaparan tinjauan pustaka terkait penelitian dengan menggunakan teori dan konsep yang mendukung penelitian. Bab 3 kerangka konsep yang memuat pemaparan kerangka dan alur berpikir dalam penelitian. Bab 4 metode penelitian yang memuat pemaparan metode dan analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab 5 hasil penelitian yang memuat pemaparan data hasil penelitian dan hasil analisis data penelitian. Bab 6 pembahasan yang memuat pemaparan bahasan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terkait untuk menjawab masalah penelitian. Bab 7 penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. C. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah berisi paparan masalah penelitian yang didukung dengan pendapat penulis yang didasarkan pada pendapat orang lain. Pendapat yang dipaparkan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun penelitian tidak langsung, atau studi pustaka dengan mengikuti alur pemikiran ilmiah yaitu logis dan empiris. Skripsi umumnya adalah tugas akhir yang menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar S1. D. Tesis. Tesis merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar. Perbedaannya adalah tesis merupakan tugas akhir bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar S2 dan bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi.
Tujuan dari penulisan tesis adalah untuk mensintesis ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah S2 guna memperluas khazanah ilmu. Disertasi. Disertasi merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terperinci. Dalil yang dikemukakan umumnya dipertahankan dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada suatu perguruan tinggi. Disertasi berisi hasil temuan penulis yang diperoleh dari penelitian mendalam dan bersifat orisinil. Oleh sebab itu, penulis disertasi berhak menyandang gelar doktor. 2. Karya ilmiah penelitian. Adapun karya ilmiah penelitian terdiri atas A. Makalah seminar. Makalah seminar terdiri dari naskah seminar dan naskah bersambung. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian topik permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar dan dapat disadur berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran murni penulis dalam membahas atau memecahkan permasalahan. Sedangkan naskah bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah, bisa disebut karya tulis ilmiah. Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul dengan topik yang sama, hanya saja penyajiannya dilakukan secara bersambung, atau bisa juga pada saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeda. B. Laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini dikategorikan sebagai karya ilmiah sebab berisi hasil dari penelitian, meskipun penelitiannya masih dalam tahap awal. C. Jurnal penelitian. Jurnal penelitian merupakan buku yang berisi kumpulan artikel karya ilmiah yang berasal dari hasil penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini diterbitkan secara berkala dan teratur serta mendapat nomor seri berupa ISSN International Standard Serial Number dari Perpustakaan Nasional. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kami harap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa serta bermanfaat bagi banyak orang. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari presentasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Tetap selalu menjaga kesehatan dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.